Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda yang memantau market walaupun hijau begini tapi rasanya rasa sangkut teman-teman ya. Karena di sini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk mengalami penurunan lagi teman-teman ya. Jadi untuk saat ini harap waspada, harap berhati-hati, jangan terlalu terpicu ya dengan sudah hijau kalian mau masuk dan masuk, tetap hati-hati karena di sini resesi di ujung mata kayak gitu, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Dimana kalau kita lihat ini adalah hasil rapat The Fed kemarin ya teman-teman, dimana Elizabeth Warren kepada ketua The Fed Jerome Powell jangan mengusik ekonomi ini dari tebing teman-teman. Jadi di sini didesak juga ini si Powell ini ya teman-teman. Si Powell ini terdesak juga bahwasanya di sini ketua The Fed Jerome Powell mengakui bahwa kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve tidak akan menyelesaikan dua masalah terbesar, yaitu dihadapi keluarga, harga bahan bakar dan bahan makanan yang tinggi teman-teman. Jadi kenaikan suku bunga yang mungkin akan semakin agresif yang dilakukan oleh The Fed ini tidak akan mengurangi harga daripada gas dan bahan makanan yang tinggi seperti itu teman-teman. Jadi masih harga gas dan makanan kemungkinan tidak akan turun secara signifikan gitu, tetap tinggi gitu harganya teman-teman. Jadi memang ini dampak yang cukup jelek juga gitu terhadap aset-aset high risk ya, saham, kripto dan sebagainya. Dan di sini selama sidang komitmen perbankan ya Senat hari Rabu kemarin, Senator Demokrat Elizabeth Warren mendesak Powell untuk melanjutkan kenaikan suku bunga dengan hati-hati dan menghindari memicu resesi yang merugikan jutaan pekerjaan. Nah, jadi di sini ditekan juga nih ya The Fed ini, Jerome Powell ini, untuk menaikkan suku bunganya lagi untuk menekan inflasi, tapi jangan terlalu sembrono bisa dibilang begitu teman-teman, untuk menghindari resesi gitu. Karena apa? Kalau terjadinya resesi itu sangat sangat fatal gitu teman-teman, dimana angka pengangguran jika benar-benar terjadi resesi ini, angka pengangguran ini bisa melonjak berkali-kali lipat seperti itu teman-teman, yang saat ini sudah dirasakan gitu. Apalagi Tesla milik Elon Musk ya, itu juga sudah merasakan hal seperti itu, mulai melakukan PHK massal untuk perusahaan sekelas Tesla, sudah melakukan PHK massal seperti itu teman-teman. Jadi memang dampak dari hal ini, dampak dari perekonomian di Amerika sana itu sangat kacau untuk saat ini teman-teman. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai memperlakukan PHK massal terhadap karyawannya. Karena apa? Ya memang keadaan yang kurang kondusif gitu, keuangan yang kurang membaik ya yang terjadi di Amerika sana. Nah, ini akan berdampak juga ke Indonesia juga teman-teman. Pastinya itu akan berdampak ya, tetap pasti akan berdampak. Nah, di sini jika angka pengangguran itu semakin tinggi, apa dampaknya? Jadi gini logikanya teman-teman ya. Logikanya seperti ini. Kenapa ini berpengaruh terhadap market kripto? Jadi gini, pengangguran semakin bertambah, otomatis pemasukan orang-orang tersebut akan semakin berkurang, ya kan? Pemasukan orang tersebut akan berkurang. Semisal dia per bulan bisa berinvestasi ke kripto dengan sekian persen dari pendapatannya, ketika terjadi PHK massal, maka orang tersebut nggak akan bisa melakukan pembelian dengan sekian persen dari hasil pendapatannya, karena mereka sudah tidak mendapatkan hasil apa-apa gitu ya, alias sudah menjadi pengangguran. Ya mau tidak mau mereka malah menarik aset kripto mereka buat bertahan hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan di sini ditekan juga nih si Powell ini agar menaikkan suku bunga tapi menghindari pemicu resesi gitu teman-teman ya. Maka dari itu jangan sampai terjadi resesi yang mungkin akan membuat fatal keadaan gitu teman-teman. Dan di sini saya tidak akan berpikir begitu kata Powell. Nah, jadi di sini
Warren bertanya kepada Powell ya, apakah kenaikan suku bunga The Fed akan menurunkan harga gas yang telah mencapai rekor tertinggi bulan ini? Dan di sini dijawab juga oleh Powell bahwasanya tidak apa ya tidak berpikir bahwasanya ketika suku bunga ini naik gas bisa turun gitu teman-teman. Jadi nggak ada jawaban pasti. Dan di sini Warren bertanya apakah bahan makanan akan turun karena perang Fed terhadap inflasi. Saya tidak akan mengatakan tidak, kata Powell. Nah, jadi masih memiliki potensi harga gas dan pakan ya. Ini akan tetap naik tinggi, akan tetap kacau gitu teman-teman ya. Selama inflasi di Amerika Serikat, suku bunga ini masih membengkak gitu. Jadi harga gas, harga makanan di sana tetap akan membengkak juga gitu teman-teman. Jadi memang hal seperti ini dikarenakan perang Ukraina Rusia yang belum ada titik terang sampai sekarang, di mana Rusia ini adalah pensuplai minyak yang cukup besar gitu teman-teman ya, pensuplai minyak yang cukup besar. Terus di Ukraina ini juga pensuplai minyak goreng ya yang berbahan dari biji bunga matahari. Jadi kedua negara ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap perekonomian seperti itu teman-teman. Maka dari itu keadaan ini semakin buruk dengan perangnya Rusia Ukraina. Mungkin kalau Ukraina Rusia ini mulai mereda, kemungkinan inflasi ini akan secara perlahan-lahan turun. Kenapa seperti itu ya? Karena mereka ketika perang Rusia Ukraina, ekspor impor terhadap antar negara itu terganggu teman-teman. Maka dari itu ya hasilnya akan begini-begini terus kalau sampai perang itu belum selesai gitu. Sebenarnya di sini banyak poin-poin penting ya teman-teman untuk kita pahami bersama. Cuman intinya seperti itu teman-teman. Jerome Powell ya terdesak dua sisi ya. Jadi antara menekan inflasi dan menghindari resesi. Nah, jadi ini ditekan dari atas, didorong juga dari bawah, jadi kegencet gitu. Jerome Powell ini serba bimbang, serba bingung. Tapi di sini ya kemungkinan besar sih untuk kenaikan suku bunga daripada The Fed itu sendiri masih akan tetap berlanjut teman-teman. Cuman ditekankan ya untuk berhati-hati agar tidak memicu resesi seperti itu teman-teman. Kalau memang benar terjadi resesi ya ya nggak tahu lagi lah gimana lagi keadaannya ya. Jadi buat kalian yang mungkin untuk saat ini wah mau beli token ini mau beli itu, harap ditahan dulu untuk saat ini. Lebih baik kalian jangan masuk ke market dulu karena memang keadaan yang kurang mendukung saat ini teman-teman. Apalagi dengan keadaan yang kacau balau seperti ini ya, apa yang jadi planning kita untuk mendapatkan cuan ini untuk ya itu jangan kecewa lah ya teman-teman. Memang keadaan yang kurang mendukung, intinya seperti itu. Dan di sini saya tekankan sekali lagi, harap berhati-hati untuk market cryptocurrency karena di sini memiliki potensi turun lagi ya. Jadi di sini tetap suku bunga akan tetap naik, cuman di sini si Jerome Powell ini ditekan juga untuk menghindari resesi. Jadi serba bingung gitu teman-teman. Jadi intinya ya tetap wait and see saja untuk saat ini, jangan terlalu pom-pom juga, jangan terlalu FOMO untuk masuk, wah udah murah dan sebagainya. Karena di sini kita belum melihat titik pembalikan arah daripada market gitu. Mungkin ini dulu perihal hasil rapat The Fed kemarin ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam cuan.